Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam siswa ibu semuanya. Malam ini ibu mencoba untuk menjelaskan tugas yang ibu berikan sama kamu tentang penyesuaian. Karena waktu yang tidak cukup untuk membuat video ini begitu lama, mungkin hanya 4 item yang ibu bisa kasih jelaskan. Pertama, tentang penyusutan peralatan. Di sini disebutkan, di soal ini disebutkan peralatan disusutkan 10% per tahun dengan nilai residu 30 juta. Di sini kita lihat nilai peralatan kita sebesar 1.030 juta. Nah, macam mana mencari penyusutan untuk peralatan ini? Pertama, kita kurangi dulu nilai yang tertera di neraca saldo itu dengan nilai residu. Dapatlah 1 miliar. 1 miliar ini dikalikan 10%, dapatlah 100 juta. Maka jurnalnya adalah beban penyusutan peralatan 100 juta debit, kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Mungkin kamu nggak ngerti kenapa debitnya beban penyusutan peralatan. Ini penjelasan ini bisa kamu lihat di halaman 240. Kemudian ibu coba lagi menjelaskan tentang yang nomor 1. Kerugian piutang yang ditaksir 1% dari piutang dagang tidak dapat ditagih. Macam mana jurnal penyesuaiannya? Ibu coba jelaskan. Pertama adalah berapa nilai di neraca saldo ini, piutang di kita berapa? Piutang tertera di sini nilainya 247 juta. Maka 247 juta kita kalikan 1%, dapatlah 2.470.000. Maka kita jurnal adalah mendebitkan kerugian piutang. Kerugian piutang, boleh kamu sebut akunnya, atau beban kerugian piutang, sama. Mengkreditkan cadangan kerugian piutang. Ini, cadangan kerugian piutang. Di sini kan sebelum kita membuat jurnal penyesuaian, di sini kan ada perintah. Perintahnya berdasarkan data di atas, Anda diminta membuat jurnal penyesuaian. Lihat akun-akun yang berhubungan dengan yang penyesuaian yang mau kita buat. Contohnya tadi yang beban kerugian piutang ini. Kenapa kita kreditkan cadangan kerugian piutang? Karena di sini ada diminta cadangan kerugian piutang dengan nomor 113. Nah, itu. Makanya kita kreditkan cadangan kerugian piutang. Demikian. Ibu coba lagi nomor 2. Nomor 2 ini. Asuransi dibayar di muka untuk 2 tahun. Dibayar 1 Maret 2016. Kita coba jelaskan. Asuransi dibayar di muka, dibayar pada tanggal 1 bulan 3 2016.
untuk 2 tahun. Jadi hitungannya 1 bulan 3 2016 sampai 1 bulan 3 2017, 1 tahun baru. Kemudian untuk 2 tahunnya berarti 1 bulan 3 2018. Sedangkan penyesuaian ini kita dituntut membuat penyesuaiannya untuk 2016. Maka pada tanggal 31 bulan 12 2016 kita tutup buku. Di saat itu membuat jurnal penyesuaian. Yang semula asuransi dibayar di muka kita debitkan sebesar di sini asuransi dibayar di muka didebitkan 60 juta. Itu adalah sebelum 31 Desember 2016, yaitu pada tanggal 1 Maret kita debitkan itu. 1 Maret 2016. Sekarang sudah berada di 31 bulan 12 2016. Berarti tidak semuanya kita boleh sebut asuransi dibayar muka. Kita boleh sebut asuransi bayar muka 60 juta itu. 60 juta ini adalah pada tanggal 1 bulan 3 2016. Sekarang sudah penyesuaian 31 bulan 12. Oleh sebab itu ada sebagian yang harus kita kurangi asuransi dibayar mukanya. Berapa? Yaitu berapa waktunya dari 1 bulan 3 sampai 31 bulan 12 2016. Ini kita hitung. 3, 4, 5 sampai 31 dan 12. Ada 10 bulan. Macam mana cara mencarinya? Ya 60 bagi 24 bulan karena 2 tahun. Dapatlah 2.500.000. Karena yang sudah berjalan waktunya 10 bulan, maka kalikan 10, dapatlah 25 juta. Dapat 25 juta. Bagaimana jurnalnya? Yaitu beban asuransi, debit, kemudian asuransi dibayar muka, di kredit. Berapa nilainya? 25 juta. 25 juta. $25 juta. Debitnya beban asuransi dari muka. Sehingga nilai asuransi kita yang semula di debit asuransi dibayar muka yang di debit 60 juta itu akan berkurang di kreditnya sebesar 25 juta. Karena 25 juta ini sudah berjalan waktunya 10 bulan. Karena sudah berjalan waktunya, maka boleh kita sebut namanya beban asuransi. Sudah benar-benar menjadi beban karena waktunya sudah berjalan. Itu maksudnya. Kemudian Ibu coba lagi menjelaskan tentang sewa. Beban sewa. Di neraca saldo kita lihat beban sewa nilainya 240 juta. Beban sewa ini dikatakan di sini beban sewa 240 juta itu untuk 1 tahun dibayar 1 April 2016. Ya, dibayar untuk 1 tahun dibayar 1 April 2016. Kita hitung aja 1 April. Jadi kalau untuk 1 tahun berarti 1 April 2016 sampai 1 April 2017. Sedangkan tanggal 31 bulan 12 kita tutup buku buat penyesuaian. Ingat, penyesuaian itu kita lakukan pada setiap akhir periode, yaitu 31 Desember, 31 bulan 12. Jadi berapa sebenarnya beban sewa kita itu? Yaitu
hitung aja dari 1 bulan 4, 1 bulan 5, 1 bulan 6 sampai 31 Desember 2016. Jadi ada 9 bulan. Jadi hitungannya macam mana? 240 juta bagi 12 dapat 1 bulannya ini. Karena 9 bulan kalikan 9 jadi ini. Macam mana jurnalnya? Yang benar-benar yang semula kita sebut ini beban sewa 240 ya, karena waktunya yang berlalu hanya 9 bulan, berarti 9 bulan ini yang betul-betul menjadi beban sewa. Berarti ini kelebihan. Bukan segini yang menjadi beban sewa, hanya 9 bulan. Berarti 180 juta. Yang terlanjur kita debitkan 240 juta ini harus kita kreditkan sebesar 60 juta. Jadi beban sewa kita dikredit 60 juta. Pertama di debit 240 juta dikurang kreditnya 60 juta, berarti benar di debitnya 180 juta. Itu yang benar-benar sudah jalan periodenya, yang benar-benar pantas kita anggap sebagai beban sewa. Nah, jadi lebihnya 60 juta ini apa? Karena dia belum berjalan periodenya, maka kita sebut dia sewa dibayar di muka. Nah, itu maksudnya. Hanya itu yang bisa Ibu jelaskan. Mudah-mudahan kamu paham. Kalau ada yang nggak paham lagi, kamu boleh tanyakan lagi ke Ibu. Insya Allah Ibu bisa menjelaskan lebih lanjut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.